Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Sora ya pertama atau tidak. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai pembacaan, yaitu dengan tema yang sebenarnya selalu memikirkanmu. Yang sebenarnya selalu memikirkanmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif dari video ini, buang yang negatifnya, dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Ada energi seperti apa antara kamu dengan dia? Ya. Di sini ada energi prosperity atau energi kemakmuran. Jadi kalau yang Sora lihat nih, ya dalam hubungan ini ada perihal keuangan, kemakmuran, abundance, ya harta benda, material yang menjadi faktor sangat-sangat penting dalam hubungan ini, ya. Jadi bisa saja yang menjadi konsen si orang ini itu lagi tentang materi banget, ya. Jadi mungkin sedang membangun materi, mungkin begitu juga kamu, ya. Atau kesiapan secara material juga ini yang menjadi fokus dalam hubungan ini, karena namanya membangun hubungan juga butuh materi yang kuat ya teman-teman. Selain ada tentang masalah keuangan atau masalah kemakmuran, di sini juga ada masalah tentang harapan-harapan ya. Jadi bisa saja kalau Sora lihat di sini kamu berdiri dengan seseorang yang masih punya banyak impian, harapan, hal-hal yang mau dia gapai, hal-hal yang mau dia raih ya. Tapi di sisi lain ini juga menggambarkan bahwa hubungan ini itu sebenarnya menaruh banyak sekali, kamu mungkin menaruh banyak sekali harapan sama hubungan ini gitu ya. Dan mungkin banget ini juga ngomongin soal ekspektasi. Mungkin kamu berharap dia ini, kamu berharap dia itu, atau dia berharap kamu begini, dia harap kamu begitu, yang belum ketemu dengan titik tengahnya itu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini juga teman-teman ada energi dari dedications ya. Jadi mungkin sekali dalam hubungan ini kamu sudah banyak menaruh dedikasi, konsentrasi kamu sama hubungan ini gitu ya. Fokus kamu sama hubungan ini untuk berusaha melakukan yang terbaik dalam hubungan ini gitu ya teman-teman, kalau Sora lihat ya. Jadi suatu dedikasi yang kuat gitu ya teman-teman dalam hubungan ini. Dan jadi itu makanya kamu berharap mungkin masih ada jalan untuk hubungan ini bisa sama-sama dan sebagainya ya. Tapi kalau Sora lihat di sini juga kamu bisa merasakan bahwa orang ini mungkin sekali masih menyimpan banyak sekali rahasia. Mungkin belum terbuka, mungkin banyak hal yang belum diceritakan sama kamu, cenderung banyak yang dia tutup-tutupin ya teman-teman di sini ya. Dan kalau Sora lihat masalah kestabilan itu menjadi juga isu utama dalam hubungan ini. Karena mungkin saja dia belum siap atau belum stabil baik secara pemikiran, secara materi, secara psikologi gitu ya. Dan di satu sisi lain tambah rumit dengan adanya situasi saling tidak mau terbuka ya. Sebelum lebih lanjut, kita akan coba lihat ya teman-teman, siapa sih sebenarnya ciri-ciri orang ini itu seperti apa. Ciri-cirinya dia ya. Ciri-ciri si orang ini itu seperti apa. Ciri-cirinya bisa dapat satu, bisa dapat semua ya. Namanya kartu itu kan kadang-kadang energinya mungkin nggak semuanya buat kita. Oke, santai aja, tarik nafas, hembus nafas. Yang pertama tuh teman-teman, kamu berdiri dengan seseorang yang memang dia itu sebenarnya fokusnya dia itu jelas ya. Fokus yang dia inginkan itu sebenarnya untuk jangka panjang ya. Jadi orang ini itu yang jadi fokus dia itu jangka panjang. Memang orangnya tipe yang juga memikirkan untuk jangka panjang. Mungkin merasa tidak tenang kalau belum ada persiapan, belum ada kejelasan gitu ya. Jadi memang fokusnya dia itu berbentuk jangka panjang. Yang kedua, orang ini itu sedang berusaha untuk naik kembali ya di posisi dia yang mungkin saat ini sedang turun, baik secara finansial, sedang kestabilannya itu kurang, atau dia merasa aku kurang ada yang aku capai, kurang ada yang aku raih. Jadi di sini kalau Sora lihat ada hal yang ingin dia raih, ada hal yang ingin bisa dia capai teman-teman ya. Di sini kalau yang Sora lihat. Dan di sini juga ada energi dari yang namanya
harga diri, pride ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang dia itu benar-benar mengejar yang namanya kekuasaan, mengejar namanya power, mengejar yang namanya pengaruh. Jadi mungkin banget dia itu merasa bahwa aku tuh baru bisa dipandang, baru bisa dihargain, baru bisa dihormatin kalau aku sudah punya posisi yang kuat, dimana itu harus didukung dengan finansial yang oke gitu ya. Kamu mungkin banget ya ketemu sama orang ini saat kamu sedang liburan, ada beberapa ya, atau memang kalian tuh sebenarnya suka banget kalau bisa menghabiskan waktu berlibur bersama-sama. Dia juga orang yang mungkin banget senang untuk bisa santai kayak gitu ya sebenarnya. Nah, itu kan semua juga butuh biaya kalau dia senangnya holiday gitu ya. Nah, orang ini sangat-sangat ingin dilihat keberhasilannya, sangat-sangat ingin dilihat kesuksesannya ya. Jadi jelasnya seseorang yang pengen banget dilihat kesuksesannya. Tapi orangnya juga memang misterius. Banyak hal yang tidak mau dia ungkapkan. Dia memilih untuk menyembunyikan banyak hal gitu ya. Memang orangnya tipenya tertutup dan ada beberapa yang senang pakai topi ya. Dan dibalik sikapnya dia yang penuh dengan misterius itu, sebenarnya kalau Sora lihat dia menyimpan banyak sekali ketakutan, kekhawatiran, banyak hal-hal yang belum terungkapkan teman-teman di sini ya. Kita lihat lagi lebih lanjut, ada energi seperti apa dengan hubungan kamu dengan orang ini ya, ada energi seperti apa. Di sini juga ada energi kesendirian, dimana sangat mungkin banget kamu sama dia sekarang sama-sama sedang sendiri. Dia sedang sendiri, kamu sedang sendiri, kalian sedang tidak ada komunikasi banyak. Dia memilih untuk menarik diri teman-teman ya, karena dia juga mungkin sedang menguatkan posisinya dia, fondasinya dia, fondasi keuangannya, fondasi pikirannya, fondasi emosinya ya. Kalau Sora lihat di sini, makanya dia memilih untuk sendirian dulu ya. Karena mungkin itu tadi ya, banyak hal yang dia ngerasa dia belum siap ya. Tapi di satu sisi lain, ada sisi jiwa itu sangat-sangat menginginkan yang namanya persatuan. Jiwa itu sangat-sangat menginginkan kebersamaan. Karena di sini memang kalau Sora lihat ya, dia kehilangan energi dari seseorang yang sangat berharga, sangat berarti. Kamu juga sangat-sangat ibaratnya menghargai dia, menghormati dia, mencintai dia, menyayangi dia gitu ya. Dan energi kangen itu sangat-sangat kuat ya. Sementara dia berusaha untuk bersembunyi, menahan segala halnya, karena dia memang merasa mungkin aku harus selesaikan semua ini sendiri. Ya, banyak hal yang tidak dia ungkapkan. Tapi sebenarnya dia itu ini energinya divine maskulin ya. Seorang sangat-sangat ngerasa ya. Di sini ini tuh adalah gambaran dari apa yang tren-tren di sosial media, di aplikasi TikTok atau di Instagram sedang membahas ini gitu ya. Katanya kalau pria, ini apalagi banyakkan pria atau energi divine maskulin ya, nggak harus dia itu cowok sebenarnya. Itu tidak bercerita karena cenderung maskulin itu banyak berusaha kuat, tegar, menganalisa segala sesuatunya. Jadi dia seperti pasang badan sendiri sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kehidupan dia dan terhadap keadaan dia ya. Tapi nah kita coba lihat ya, apa yang sebenarnya dia rasain sama kamu. Sebenarnya dia tuh ngerasa sama kamu tuh aman ya. Dia ngerasa aman, ngerasa nyaman, dan sebenarnya dia itu rasanya tidak ingin kehilangan kamu sebenarnya teman-teman ya. Dia pingin untuk bisa menjadi seorang yang bisa melindungi kamu, menyupport kamu ya. Dia tuh ngerasa banyak banget perasaan dia itu nggak bisa diucapkan atau nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata, karena menurut dia perasaan dia sama kamu itu sangat-sangat unik ya. Dan semakin kesini, mungkin sekali dia semakin tersadar bahwa perasaan dia tuh ternyata sangat kuat sama kamu, karena mungkin banget ada energi-energi dia kepikiran sama kamu ya. Semakin saat ini dia berjarak sama kamu, saat ini mungkin gak ada komunikasi sama kamu, semakin jauh sama kamu dari fisik ataupun energi, semakin terasa dia itu punya energi kerinduan. Apalagi banyak dari mereka yang punya energi janji ya. Jadi di sini orang ini pernah janji. Di sini ada janji yang pernah terucapkan atau memang ada janji secara energi jiwa. Jadi itu yang mengikat teman-teman. Makanya dia selalu teringat kamu karena dia teringat akan janjinya. Apalagi banyak dari kalian yang memanifestasikan orang ini, dan begitu juga sebaliknya. Energi manifestasi inilah yang membuat kuat ya. Dia itu teringat sama kamu terus, teringat tentang janji kalian, tersadar betapa dia sangat butuh sama kamu teman-teman
Dan itu energinya makin lama makin menguat. Kita coba lihat apa sih energi yang ada di dia, yang sebenarnya selalu memikirkan kamu, ya teman-teman. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, selain ada situasi dia dengan banyak masalah tadi, dia sedang berusaha bertanggung jawab menyelesaikan segala situasi di dalam hidupnya dia. Kalau Sora lihat, ini ada situasi di mana ada campur tangan pihak ketiga ya. Pihak ketiga ini belum tentu belum tentu orang ketiga, bisa saja keluarganya. Ada hal-hal lain yang dia itu tidak punya kontrol penuh sama kehidupannya. Artinya pengaruh dari luar itu sangat-sangat berpengaruh sama dia gitu ya. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ada intervensi dari pihak luar ya teman-teman, sehingga dia itu kayak banyak kurang bisa mengontrol dirinya juga. Mungkin mikirin banget juga ya apa kata orang ya. Dan dia merasa memang koneksi di antara kalian itu sangat-sangat rumit ya. Yang dia itu merasa banyak banget faktor yang mempengaruhi hubungan kalian. Tapi di satu sisi lain dia merasa bahwa koneksi kalian itu tidak bisa dihambat. Koneksi kalian itu memang jelas kuat ya. Dan dia mau bilang sama kamu bahwa dia akan mengambil suatu langkah ya, segera ya teman-teman. Dia berharap kamu masih punya keyakinan sama dia, walaupun dia memilih untuk tidak banyak bicara ya. Dia sebenarnya udah gak tahan untuk jauh dari kamu, gak bisa ada komunikasi sama kamu. Dia tuh merasa sebenarnya tidak bisa. Dia tuh sebenarnya berusaha untuk menghindari kamu ya. Ada mungkin tanpa disengaja kata-kata kamu atau perilaku kamu yang menyakiti dia, tapi koneksi kalian kuat, jadi ujung-ujungnya dia tidak bisa berhenti untuk memikirkan kamu. Apapun yang terjadi ya, hati aku selalu kembali ke kamu lagi. My heart always belong to you ya, apapun yang terjadi. Dia berharap kamu mau maafin dia ya. Aku tahu aku telah merusak segalanya. Artinya di sini dia sadar, dia itu banyak kesalahan sama kamu, mungkin gak terbuka sama kamu, gak mau bercerita sama kamu, ya. Dia itu sebenarnya takut di satu sisi lain untuk jujur bicara sama kamu. Dia yang menyabotase hubungan ini, tapi sekarang dia juga yang menyesalinya, teman-teman di sini ya. Dia yang menyabotase, tapi sekarang dia juga yang menyesali. Apakah ini artinya kita harus saling melepaskan? Artinya gini, dia kepikiran, apakah memang aku harus melepaskan kamu? Ya, mengikhlaskan kamu? Ya, walaupun dia tahu mungkin lebih baik untuk diikhlaskan kalau belum ada kejelasan, tapi dia benci untuk jauh dari kamu, ya. Dia mencoba untuk menjadi seseorang yang bisa kamu percaya, bisa kamu andalkan. Makanya, dia ingin berusaha untuk bertahan, teman-teman. Dia ingin berusaha untuk bertahan. Dia ingin berusaha untuk menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan. Dan dia secara spiritual merasa koneksi di antara kalian kuat ya. Jadi mungkin ada yang bisa bertelepati ya. Di satu sisi lain dia juga takut kalau dia melukai kamu ya, menjadi seseorang tidak bisa diandalkan gitu ya. Dan dia tidak pernah merasakan koneksi yang sangat kuat ya, seperti ini sebelumnya. Jadi walaupun tidak banyak komunikasi, koneksi batinnya kuat, sangat intens ya. Ada perasaan yang sangat intens di sini, teman-teman. Yang sebenarnya dia inginkan ke kamu pada akhirnya. Apa yang akhirnya dia inginkan dari hubungan ini. Teman-teman, dia berharap ketika situasi sudah membaik, dia bisa untuk lebih bisa menunjukkan cinta dan sayangnya dia sama kamu. Hanya ya, dia berharap kamu masih punya satu keyakinan ya. Jadi di sini memang ada faktor tentang keyakinan, keimanan dia, cara dia berpikir yang mungkin berbeda dengan kamu ya, teman-teman ya. Dan dia merasa salah satu yang sedang dijalani sekarang adalah proses spiritual di antara kalian ya. Dia itu menyadari kalau kamu layak untuk mendapatkan seseorang yang seutuhnya buat kamu. Energi cinta sejati itu sangat-sangat kuat dia rasakan sama hubungan ini ya. Jadi kuat koneksinya ya. Dia merasa nyaman
aman ya, dan dia berharap kamu masih mau untuk membuka hati dan perasaan kamu untuk dia lagi. Tapi ini ngomongin juga soal situasi yang sudah menjadi lebih aman, situasi yang sudah menjadi lebih baik, teman-teman. Karena hasratnya memang sangat-sangat kuat, hasratnya sangat-sangat memanggil ya. Ada hasrat yang terus membara, kerinduan yang terus memanggil, yang ingin tersalurkan. Jadi mungkin banget dia berharap bisa ada persatuan kembali, saling mengisi ya teman-teman. Hanya yaitu keadaan yang sulit ini apa adanya, dia mau jujur sama kamu bahwa ya ini memang situasi yang sulit dan dia memang terbiasa untuk berjuang sendirian. Jadi teman-teman yang bisa kamu lakukan adalah memang memantau dan memberikan dia dukungan ya. Biarkan dia selesaikan dan biarkan dia fokuskan dulu energi dia dengan segala yang harus dia selesaikan ya teman-teman. Karena situasi itu memang benar-benar nggak berimbang saat ini tuh ya, naik turun, pertimbangan dia banyak ya. Sebenarnya ya tidak lain dan tidak bukan dia ingin menjadi sosok yang memang kuat. Dia nggak mau berkesannya lemah di depan kamu, dia nggak mau kesannya dia memanfaatkan kamu ya. Dia berharap kamu bisa terus ingat dia, tidak melupakan dia teman-teman ya. Sampai situasi sudah lebih berimbang, sudah lebih baik. Itu yang sebenarnya dia harapin. Dan mungkin ini masih butuh waktu ya. Dalam beberapa bulan yang cukup panjang ke depan ya. Ini mungkin bisa sampai di tahun depan ya. Mungkin dia butuh waktu 1 tahun, minimal 1-2 tahun ke depan untuk keadaan dia bisa lebih baik. Dia berharap nanti masih bisa tahu kamu lagi ya teman-teman. Lebih kayak mengeksplorasi lagi saat situasinya sudah lebih baik. Itu yang sebenarnya dia rasain. Nasihat buat kamu adalah, teman-teman, ini ada siklus di sini ya. Artinya orang ini sedang menyelesaikan siklus yang harus dia selesaikan, teman-teman. Ada hal yang harus dia beresin ya. Dia buat clear, dan mungkin waktu ini juga adalah untuk membuat kamu mengclearkan situasi dan keadaan kamu juga. Jadi dia mengclearkan situasi dan keadaan, begitu juga kamu ya teman-teman. Percayalah, kalau memang pada akhirnya kamu adalah rumah buat dia, dia nyaman sama kamu, pada akhirnya dia nggak akan kemana-mana, balik lagi sama kamu ya teman-teman. Tuh, jadi nggak usah takut ya. Kalau memang dia jodoh kamu dan memang benar-benar koneksi jiwa ini benar pembacaannya buat kamu, pada akhirnya hatinya akan selalu kembali. Sora udah pernah ceritakan ya tentang klien Sora yang ya dia harus dari semenjak kuliah ya. Mereka ternyata saling suka dan baru bisa bersatu lagi ketika mereka sudah berpisah dengan pasangan mereka. Jadi gini, ternyata klien Sora tuh sama pasangannya yang sekarang itu udah saling suka dari zaman kuliah. Tapi lalu shortcut story, mereka nikah masing-masing dengan pasangan mereka gitu ya. Tapi ternyata takdir berkata lain, mereka tidak ada komunikasi lalala. Intinya mereka berdua bermasalah dalam pernikahannya. Ya, bukan berarti Sora mendukung perceraian loh ya, enggak. Ini dari ceritanya dia. Dan ketika dia pisah dengan pasangannya, tuh si orang itu berpisah juga dengan pasangannya, barulah mereka bersatu gitu loh. Mereka ketemu lagi tanpa sengaja, ngobrol lagi, cerita lagi, dekat lagi gitu. Bayangkan ya, prosesnya itu dari akhir kuliah sampai anaknya itu umur 10 tahun gitu. Jadi mungkin kepisah sekitar 20 tahun lebih kali ya. Kalau kayak gitu udah lama banget. Karena masing-masing udah melanjutkan hidup masing-masing, ketemu lagi di poinnya, itu yang namanya jodoh gitu. Dan mereka akhirnya menyadari itu gitu, kayak oh ternyata dulu kita saling sayang tapi belum ada jalannya. Ternyata balik lagi ujung-ujungnya sekarang mereka bersatu ngelewatin banyak gelombang. Itu cuma salah satu cerita aja ya gitu loh ya. Bukan berarti Sora mengaminkan ada orang yang bercerai, enggak. Cuman itu cerita dari kliennya Sora gitu loh ya. Itu sih yang mungkin buat kamu untuk jadi bahan pertimbangan ya. Dan untuk teman-teman yang ingin mungkin punya satu keyakinan, ingin punya satu harapan untuk bisa lebih positif lagi ke depannya dalam manifestasi kamu menjalankan hubungan ini, silahkan dibeli gelang keberuntungan ikan ini ya. Dia membawa manifestasi positif, menarik keberkahan, untuk rezeki yang lebih baik, kemakmuran, untuk manifestasi positif, untuk antusias. Mungkin kalian yang kurang semangat, kurang ceria gitu ya, biar lebih bersemangat, biar lebih ceria, auranya biar lebih cerah juga ya, biar hal-hal baik datang ke dalam kehidupan kamu. Tapi ini bukan susuk, bukan jimat ya teman-teman. Nanti diketawain sama dukun beneran gitu ya. Nggak ada jimat harganya 255.000, itu nggak ada. Apalagi ini batu kristal asli yang udah Sora booster dengan energi healing dan modelnya juga cantik ya.
Sora pegang langsung, ini batunya import, silahkan di Google, batunya namanya Sunstone ya. Terus kamu juga bisa beli di Tokopedia 275.000. Kalau di Tokopedia lebih mahal karena dipotong komisi Tokopedia yang harganya lumayan. Ya, teman-teman, silahkan dibeli segera. Oke, berhubung stoknya masih ada, bisa kamu jadikan hadiah untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Kalau yang cowok mungkin kamu bisa beli terus dikantongin. Klien Sora kemana ada yang beli juga ya, customer gitu ya. Dia bilang mau dikantongin aja, boleh ya, dicoba. Silahkan, berhubung masih ada, karena kalau nanti sudah habis tidak menerima PO. Kalau cuma 1 atau 2 buah kamu harus beli puluhan, bahkan selusin aja nggak cukup, jadi harus belinya banyak gitu ya. Jadi berhubung masih ada, ini cantik banget. Kamu kalau lihat aslinya itu lebih cantik sebenarnya ya. Kamera itu kan tidak bisa mengalahkan mata kita yang buatan dari Tuhan. Oke? Ayo dipesan, itu juga sebagai bentuk dukungan kamu sama Sora. Sora dukung kamu, kamu dukung Sora. Oke? Ini zodiak yang terkuat dari Earth sign, ada Pentacles ya. Earth sign dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Lalu di sini juga ada dari Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu zodiak yang dominan di pembacaan kita hari ini. Sekarang kita coba lihat alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Untuk teman-teman yang kepingin untuk belajar tarot, pingin untuk baca tarot juga, apalagi udah menjelang 2025, pingin tahu Sora gambaran 2025 seperti apa, silahkan. Mungkin ada juga yang kepingin, Sora aku mau dong dibacain kayak di YouTube ini, jelas ya, kartunya semua dijajarkan tapi hanya untuk kamu ya. Itu bisa, namanya paket video YouTube ya. Hanya video itu dibikinkan seperti ini hanya buat kamu, eksklusif. Jadi kamu bisa tonton berkali-kali. Kalau kamu ada yang kurang paham, kamu ada yang kurang mengerti ya, jadi lebih jelas ya pastinya teman-teman. Atau kamu pingin beli kartunya, Kak, aku mau belajar sendiri aja deh, boleh. Mau beli sendiri boleh, mau belajar sendiri boleh, mau belajar sama Sora juga boleh ya. Aku ada grup, jadi dimasukin, kita belajar sama-sama di dalam. Oke, PFJJ PWRA IUSM IXSV COL 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Untuk kalian yang sudah menyaksikan ini sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa Sora tunggu belanjanya, jangan lupa Sora tunggu personal readingnya ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Bye bye.